Ya, kawan-kawan berjumpa kembali dalam rubrik Tenda Agama bersama saya Rizdo. Saya akan membahas satu pertanyaan penting saat ini tentang pertanyaan yang cukup menarik yang sering diajukan dalam studi agama-agama. Apakah agama tertua? Pertanyaan yang paling ini sering kali dijawab sebagai Hindu adalah agama tertua. Benarkah demikian? Itu pertanyaan yang akan kita diskusikan dalam diskusi di Tenda Agama kali ini. Menjawab pertanyaan itu tentu agak sulit ya, karena definisi tertua memang jadi sangat debatable dan dalam beberapa hal punya kontroversi sendiri-sendiri ya, punya pendekatan tersendiri. Apakah pendekatannya secara teks keagamaan, sejarah berdasarkan teksnya atau artefak-artefak atau sekedar asumsi bahwa agama tertua itu apa gitu. Karena kan kalau pakai asumsi dasar itu ada beberapa agama-agama yang tentu punya cerita genesis bahwa mereka telah ada semenjak umat manusia itu ada gitu. Ada juga yang mungkin punya pendapat lain bahwa mereka berdiri setelah ada satu atau beberapa sosok tertentu. Tapi dalam konteks agama Hindu kita bisa melihat satu keunikan tersendiri karena agama ini adalah contoh yang cukup sinambung. Jadi bagaimana ancient tradition, tradisi lama, tradisi kuno, masyarakat berburu, masyarakat bertani, kemudian berubah suatu peradaban yang besar, tapi tetap bisa survive dengan begitu banyak, tentu perjalanan yang cukup panjang ya. Gitu. Ini cerita yang cukup menarik karena dibandingkan dengan agama-agama yang lain, agama Hindu punya keunikan tersendiri di sini. Yang pertama dia berbeda dengan kebanyakan tradisi-tradisi lokal. Gitu. Agama Hindu punya satu cerita yang bisa menguatkan semua, ada narasi bersama gitu ya. Walaupun sebenarnya punya konsep yang sangat berbeda, di tiap wilayah mungkin berbeda dan mungkin di tiap zaman punya penekanan tersendiri gitu dan bahkan kan banyak aliran-aliran yang secara konsep teologis mungkin bisa dianggap kontradiksi satu sama yang lain ya. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan yang demikian. Namun semua itu di bawah satu payung besar. Sehingga mungkin istilah Hindu itu sendiri sebenarnya bukan disebut oleh orang Hindu ya, tidak. Hindu itu sendiri bukan disebut oleh penganutnya, tapi oleh orang luar yang mungkin melihat peradaban di lembah Sungai Indus gitu ya, Sungai Sindu, sehingga akhirnya menyebut mereka sebagai Hindu gitu. Itu sebenarnya mungkin sangat mungkin berasal dari sebutan tuh orang-orang Persia di utara India yang menyebut tempat itu sebagai Hindu. Dan di Indonesia juga sebenarnya sebutan-sebutan itu baru muncul belakangan gitu ya. Umat penganutnya sendiri lebih suka menyebut sebagai salah satu sanatana dharma ya, hukum abadi atau hukum kekal gitu ya. Jadi mengisyaratkan bahwa agama ini telah ada sejak dahulu kala dan akan selalu ada. Atau juga mungkin sering juga disebut Veda Veda Dharma ya. Jadi agama tentang ajaran Veda gitu ya. Veda agama Vedik lah kalau orang-orang barat suka menyebutnya demikian. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah contoh bagaimana satu agama bisa berkembang dari tradisi yang sekian panjang, suatu peradaban. Dugaan paling umum secara sejarah sebenarnya eh, ini adalah perpaduan yang cukup unik antara kebudayaan sudah cukup lama berkembang gitu ya. Kemudian mungkin kita tahu cerita soal Mohenjo-daro di Harappa ya di sekarang wilayah Pakistan gitu ya. Jadi wilayah yang dulunya katanya satu peradaban Indus Valley gitu ya, lembah Indus yang sangat besar, salah satu dari tiga peradaban terbesar dan tertua di dunia selain Mesir dan juga Sumeria gitu. Jadi ini adalah cerita panjang yang cukup lama gitu dan agak berbeda dengan agama-agama yang tadi saya katakan, tradisi-tradisi sebelumnya mereka tidak bertahan lama, tapi agama Hindu mungkin salah satu yang cukup unik karena bisa mempunyai narasi yang besar tadi, gitu ya. Jadi kita tahu agama-agama Sumeria kuno dan agama Mesir kuno mungkin sekarang dari situs-situs arkeologi atau dari tinjauan sejarah maupun tinjauan yang kita baca dari artefak-artefak yang ada, gitu. Dan itu tentu berbeda. Sementara kalau dalam konteks Hindu, pengaruhnya sudah ada gitu. Jadi berbeda dengan agama-agama tradisional lokal seperti di Asia Tengah, Asia Timur sebagian gitu ya, dan Asia Tenggara terutama masyarakat Austronesia tentu punya agamanya sendiri sebelah mereka mengadakan migrasi, tapi jejaknya mungkin sudah tidak bisa terlihat dengan jelas sekarang. Sementara di agama Hindu, walaupun sudah banyak perubahan terjadi, tapi kita bisa melihat kontinuitas yang terus-menerus dari masa-masa ancient tradition itu sampai ke masa kini. Apa yang menyebabkan demikian? Ini jadi pertanyaan unik. Salah satunya mungkin karena narasi besar, mereka punya narasi Veda sebagai pemersatu, dan juga ada cerita yang cukup bagus untuk bisa menampung semua keberagaman itu dalam harmoni. Walaupun ada pertentangan, walaupun ada perbedaan konsep dan perbedaan pendapat, tapi justru menjadi suatu cerita yang cukup besar yang ditautkan bersama ya dalam tradisi Veda yang besar itu sendiri gitu. Dan itu juga membedakan dengan agama-agama yang besar sebelumnya, agama-agama Sumeria atau mungkin Zoroastrianisme gitu ya, atau mungkin juga agama-agama Mesir kuno atau agama-agama di Eropa. Gitu. Yang membedakannya adalah ternyata ini bisa menampung satu tradisi yang cukup lama dan tidak tergantung pada kekuasaan gitu. Jadi begitu kekuasaan raja atau pemerintah yang menopang keagamaan itu runtuh, tapi agamanya tidak ikut runtuh. Itu yang unik dari agama Hindu gitu ya. Jadi
cukup banyak teman-teman Hindu yang memang meyakini hal ini secara iman ya, secara secara fundamental mereka meyakini bahwa eh, akan selalu ada dan akan tetap ada gitu ya. Jadi akan tetap menjadi warna tersendiri, memberikan nuansa tersendiri dalam keberagaman gitu. Karena ini mungkin bisa menjadi hukum alam, hukum keimanan, hukum apa, hukum agama yang tak lekang oleh waktu gitu ya. Jadi suatu hal yang akan selalu ada dan terus ada begitu kalau nada nada pembelaan iman ya, nada apologetiknya seperti itu. Tapi memang dalam beberapa hal kita tidak bisa selalu sebagai studi agama ya, maksudnya bukan sebagai orang yang mengimani agama Hindu, tapi sebagai kajian studi agama, kita bisa melihatnya sebagai satu perkembangan yang cukup kontinu. Tadi seperti saya katakan, dari ancient tradition menjadi satu tradisi yang besar sekarang dan tetap dianut oleh begitu banyak orang. Salah satunya tadi, dia cukup punya narasi besar, punya narasi yang mempersatukan, memayungi semua tradisi yang berbeda. Di sisi yang lain juga dia tidak tergantung pada figur, ya, tidak tergantung pada figur, tidak tergantung pada satu kekuasaan semata gitu, tapi lokalistik. Salah satu yang mungkin jadi dugaan kebanyakan para studi-studi ahli studi agama melihat bahwa ini adalah cerita panjang gitu ya, peradaban masyarakat yang pre-Vedic gitu ya, masyarakat yang mungkin sebelum Veda terkanonisasi gitu sudah punya tradisi keagamaan tersendiri yang cukup mapan gitu. Kita tahu kalau sekarang studi genetis dan studi linguistik akhirnya menunjukkan kenyataan ini kepada kita bahwa masyarakat Asia Selatan, terutama di anak benua India itu ternyata merupakan paduan dari begitu banyak mixture ya. Ada terutama dua gen besar gitu ya. Kalau secara genetis kan dilihat seperti gitu ya. Ada yang disebut sebagai Ancient South Indian sama Ancient North Indian gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin lebih kenal disebut dengan bangsa Arya, dengan Indo-Aryan, dengan bangsa Dravida gitu. Tapi menarik karena memang ini cerita yang cukup bisa jadi contoh bagaimana itu terpaut ya, karena studi genetis sekarang menunjukkan hampir semua orang India di wilayah India Selatan sih punya gen keduanya gitu ya, walaupun porsinya berbeda-beda gitu. Jadi dugaan terbesar adalah kronologinya seperti itu. Waktu bangsa Dravidian bertemu dengan bangsa bangsa yang dari ras yang lebih tua ya, yang berkulit hitam, yang punya punya lebih dulu ada di Asia Selatan, kemudian berkembang dan mengembangkan peradaban bersama dengan kelompok para petani dan penggembala di Iran Selatan begitu ya. Jadi bangsa tersendiri yang ini jadi bangsa Dravidia dan mereka membentuk peradaban yang besar gitu ya. Mohenjo-daro di Harappa itu salah satu peradaban yang sangat besar dan sudah menjadi civilization yang cukup kuat gitu kan. Barulah mungkin mengalami keruntuhan sekitar 2000-an ya, 2000-an sebelum Masehi, sehingga itu mulai agak turun gitu ya. Sebelumnya juga pernah sudah cukup lama berkembang, sekitar tahun 3300 sebelum Masehi itu mungkin salah satu peradaban yang cukup berkembang, sudah pakai mungkin 50.000 sampai 60.000 dalam satu kota gitu ya, jadi sangat besar dan berkembang gitu. Terus kemudian mengalami kemunduran gitu. Kemudian ada migrasi dari bangsa Indo-Eropa ya, Indo-Aryan yang satu nenek moyang dengan bangsa Iran, bangsa Eropa Barat sekarang gitu ya, dan satu satu bahasa dengan itu. Terus kemudian mereka mixture dan akhirnya jadi bercampur dan cukup baik. Salah satu studi yang cukup bagus menunjukkan itu tadi, studi genetis menunjukkan bahwa hampir semua orang India sekarang punya campuran dua gen utama itu dicampur juga dengan gen-gen yang lainnya dari bangsa Austroasiatik, bahkan dari bangsa Tibet dan yang lain. Tapi intinya dua gen besar itu ada di semua orang India saat ini. Dan juga satu hal yang menarik dari studi linguistik adalah bahasa Sanskrit sebagai sebenarnya secara salah satu rumpun dari bahasa Indo-Eropa, Indo-Arya, ternyata punya perkembangan yang berbeda gitu. Bahkan dari closest ya, dari bahasa yang paling dekat dengan bahasa India, misal bahasa Sanskrit itu sendiri, yaitu bahasa Indo-Eropa yang paling dekat, misalnya bahasa Iran, ternyata bahasa Sanskrit punya perbedaan yang berbeda sekali. Ya, bahasa Indo-Aryan itu punya bahasa yang berbeda sekali dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa lain-lain gitu ya. Jadi ada perubahan gramatikal dan perubahan uh, fonem yang cukup berbeda, sehingga akhirnya membuat perkembangan bahasa Sanskrit dan kebanyakan bahasa Arya, bahasa Indo-Arya yang lain itu justru berbeda dengan kebanyakan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Bahkan dari yang paling dekat yaitu bahasa Iranian atau bahasa Parsi kuno ya, itu jadi punya ada perbedaan khusus gitu. Karena ternyata sepertinya dialek Aryan dan bahasa Dravidia itu bercampur dan menjadi gramatikal. Kemungkinan besar adalah rata-rata orang-orang Dravidia yang dulunya menggunakan bahasa itu kemudian pelan-pelan mengadopsi bahasa Indo-Eropa atau salah satunya bahasa Sanskrit gitu. Jadi itu yang jadi tersekarang, dan ada beberapa isolat ya, ada beberapa wilayah-wilayah yang dominan bahasa-bahasa Dravidian dan ada juga yang dominan bahasa Aryan, tapi ada juga beberapa tempat-tempat tertentu yang terutama di sebagian utara India yang masih ada bahasa-bahasa Dravidiannya. Itu yang sangat unik dan jadi perkembangan tersendiri. Jadi ini membuktikan bahwa perkembangan agama Hindu ternyata
ada di masa-masa itu ya, di masa-masa migrasi yang besar itu dan akhirnya bisa menautkan begitu banyak tradisi lokal menjadi sebuah hukum bersama narasi besar dan tidak tergantung kepada satu kelompok masyarakat tertentu atau satu kekuasaan tertentu, tapi justru bisa mixture itu semua menjadi satu cerita gitu ya, satu cerita yang dirangkai dalam banyak narasi. Kita tahu sebenarnya Veda bukan satu-satunya sumber suci dalam tradisi agama Hindu, tapi juga ada sumber-sumber lain yang merupakan cerita besar ya. Kita tahu dua epik paling besar, Mahabharata dan Ramayana, adalah juga bagian dari cerita suci buat umat Hindu dan kalau ditanya apa yang mempersatukan semua ya memang tradisi lisan dan Veda itu tadi yang akhirnya menemukan. Konsep ketuhanannya mungkin banyak berbeda, konsepnya soal beberapa hal berbeda, walaupun punya beberapa konsep-konsep yang jadi konsep utama ya, seperti karma pala, seperti siklus samsara gitu ya, terus juga seperti moksa dan beberapa ajaran tentang pembebasan gitu ya dan beberapa disiplin-disiplin dan ritual yang mungkin ada kesamaan tapi mungkin juga sangat berbeda satu tempat dan tempat lainnya dan punya perkembangan unik terutama setelah tahun 600-an sebelum Masehi mulai terinstitusi-institusi para Brahmana gitu ya, para Brahmana mulai jadi sebuah penentu kebijakan dalam society dan masyarakat, terus juga sistem kasta juga sudah semakin kuat dan akhirnya justru menyebar ke tempat-tempat lain dengan memberi semacam eh, narasi hidup ya, narasi berpikir dan narasi satu wawasan terhadap dunia. Karena memang sangat bercampur dengan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan. Vedi itu sendiri adalah Vidya itu kan konsepnya pengetahuan ya. Jadi ada sesuatu yang disampaikan dengan cara memberikan pengetahuan dan bukan cuma sekedar keyakinan. Jadi sampai semua aspek hidup dan ya karena kalau kita baca Veda kan kita bisa melihat selain konsep-konsep filosofis soal Tuhan, soal semesta dan yang lain-lain, tapi juga ada cerita soal pengetahuan tentang tumbuhan, pengetahuan tentang obat-obatan, pengetahuan tentang ritual dan banyak hal yang lain gitu. Dan itu mempengaruhi bukan hanya wilayah Asia Selatan, bahkan akhirnya berkembang sampai semua ke Asia Tenggara gitu ya. Dan secara modern sekarang tentu juga dikenal di wilayah-wilayah barat. Dan ini jadi perkembangan yang unik karena ternyata konsep yang awalnya sangat lokal itu ternyata bisa dipayungi sekian banyak dan merangkum sekian banyak perbedaan dan menjadi harmoni gitu. Itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi warna tersendiri dan bisa mungkin membuat ini kontinu dan terus bertahan sampai sekarang. Kita tahu warga Asia Selatan walaupun Asia Tenggara ya maksudnya warga Asia Tenggara walaupun secara teologis sekarang sudah ada yang beragama Islam, beragama Kristiani, beragama Buddha misalnya gitu. Tapi kosmik Hindu tetap terasa ya gitu ya. Di Thailand misalnya walaupun kita tahu secara tradisi ya itu adalah agama Buddha Theravada kebanyakan di sana, tapi justru beberapa cerita-cerita dan konsep berpikir Hindu masih terasa ya. Nama rajanya, terus ya simbol-simbol yang digunakan. Kalau teman-teman ingat waktu beberapa kali SEA Games dan acara yang lain mungkin salah satu simbolnya Anoman ya, salah satu cerita dalam Ramayana yang juga dikenal sebenarnya dalam Buddha, tapi dalam penghayatan masyarakat Thailand punya tradisi dan legendanya tersendiri. Di Indonesia tentu jelas ya, kita melihat banyak sekali peninggalan artefak yang terkait dengan agama Hindu. Bahkan sampai sekarang di wilayah Jawa dan di wilayah Bali, jelas itu Hindu Dharma jadi suatu ajaran tersendiri dan jadi kelompok masyarakat tersendiri. Bahkan di beberapa tempat, agama-agama tradisional Indonesia yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan agama Hindu, tapi memang akhirnya menautkan diri ya, seperti teman-teman di Kaharingan atau agama tradisional Karo gitu ya. Memang dikaitkan dengan Hindu dalam konteks karena memang itu yang dikenal oleh nenek moyang Indonesia lebih dulu ya sebagai agama yang established seperti itu. Dan ini jadi warna tersendiri karena cukup unik dan cukup menarik. Hindu bisa jadi warna yang bisa mempersatukan begitu banyak perbedaan. Dan kalau ditanya makanya apakah ini agama tertua, jawabannya sangat tergantung, tapi sangat mungkin dalam arti bahwa ya suatu kontinuitas yang panjang sekali dari masyarakat yang berburu meramu, kemudian masyarakat yang membentuk peradaban, masyarakat agraris dan masyarakat perkotaan gitu ya, dan akhirnya menjadi seperti wilayah yang sekarang dan menyebar ke banyak tempat lain di dunia sehingga menjadi suatu agama yang mempersatukan begitu banyak narasi dan mempersatukan begitu banyak tradisi gitu. Kita akan melihat sebenarnya dalam perkembangannya tentu tidak satu narasi tunggal gitu ya dan tidak semua juga concern dalam beda. Kita tahu ada gerakan Sramana gitu yang paling tua mungkin Jainisme gitu yang sudah ada mungkin beberapa waktu yang lalu ya, beberapa waktu sebelum Mahavira sendiri menyampaikan ajarannya karena Risbha Ananta atau Risbha Deva itu kan salah satu tokoh yang ada juga dalam teks Rig Veda ya selain di teks sucinya Jain sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip mulai agak mengkritisi otoritas Veda dan otoritas para Brahmana di zaman-zaman sebelum-sebelumnya gitu. Tapi yang akhirnya dikenal dengan melembaga dengan Sramana seperti gerakan Jains dan Buddha gitu ya. Tapi intinya adalah
ini menaungi begitu banyak tradisi gitu, dan bisa membuat bertahan sekian lama. Salah satunya adalah kemampuannya dalam narasi yang mempersatukan begitu banyak tradisi dan perbedaan. Di sisi yang lain juga bisa menjadi common gitu ya, bisa menjadi sesuatu yang umum dan dikenal oleh masyarakat yang lain. Jadi kalau ditanya, ini mungkin akan membedakan ya dengan kebanyakan tradisi-tradisi agama Ibrahimik yang lebih monolitik, yang lebih punya satu narasi besar dan variasi-variasinya hanya lebih kecil. Tapi tidak, dalam tradisi Hindu tidak demikian. Itu ada tradisi yang cukup panjang dan bahkan cukup bisa menampung begitu banyak case-nya. Perkembangannya sangat berbeda tentu ya kalau kita meneliti masa-masa pre-Vedic, masa-masa Vedic Veda mulai dikanonisasi, masa-masa terutama era-era setelah mulai kerajaan-kerajaan di India dan juga akhirnya berkembang sampai ke wilayah-wilayah terutama Asia Tenggara. Jadi itu jadi warna yang tersendiri dari agama Hindu, tapi menarik untuk terus dikaji dari studi agama-agama karena ini satu cukup unik juga. Kebanyakan istilah-istilah yang dipakai untuk membedah gitu ya, misalnya menggolong-golongkan agama Hindu atau juga membuat berdasarkan sosok ilahi yang dipuja gitu ya, atau berdasarkan yang lain, itu kebanyakan dilakukan oleh pengamat luar. Jadi terutama kalangan barat, Inggris terutama ya, setelah melihat fenomena keagamaan di India yang mungkin membingungkan waktu itu buat mereka, jadi mereka mencoba mengelompok-kelompokkan dan kadang-kadang mungkin ada biasnya karena mungkin kayak kasus mungkin penganut Hindu dan penganut Jains yang awam mungkin tidak akan bisa terlalu dibedakan kalau di India gitu. Tapi ya karena mereka ikut beberapa ritual, teman-teman Jains walaupun tidak dalam konsep meyakini adanya eh, konsep pencipta seperti itu yang bisa bisa jadi sosok yang dipuja, tapi memuja konsep kemuliaan, value yang diangkat oleh deitisnya Hindu gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat mungkin ada dalam ritual yang sama, dan walaupun ada beberapa perbedaan tentunya, tapi mungkin susah untuk dibedakan gitu. Jadi penggolongan-penggolongan keagamaan di India waktu itu memang sangat bergantung kepada sumber-sumber barat, dan dalam beberapa hal mungkin baru belakangan ya, setelah mulai modernisasi India dan tokoh-tokoh India mulai menyampaikan pendapat-pendapatnya, kita bisa melihat ada varian warna yang begitu besar dalam tradisi Hindu. Dan jangan ditanya kalau di wilayah lain ya, misalnya di kota di beberapa tempat misalnya di Asia Tenggara dan terutama di Indonesia, tentu ada perbedaan yang sangat mendasar, tapi ada value juga yang mempersatukan dan ada cerita yang bisa dimiliki bersama. Gerakan-gerakan Hindu modern juga saat ini terutama yang akhirnya berkembang di barat ya, walaupun banyak orang mengadopsi hal-hal yang sifatnya vidyanya, pengetahuannya tanpa menganut semua filosofinya, itu juga sangat banyak terjadi. Kita tahu lah misalnya sekarang kayak kelas yoga, sesuatu yang bisa mungkin ada di banyak orang tanpa harus mengerti filosofinya kembali ya. Nah, apa yang disebut dalam tradisi para yogi seperti itu. Ini yang menarik karena ternyata bisa diambil sebagian terus di ini dipraktekkan yang lain gitu. Itu yang sesuatu yang jadi konsep tersendiri. Sanatana Dharma sebagai suatu sistem atau agama Veda sebagai satu sistem yang akhirnya kita sebut dengan nama Hindu, itu sebenarnya tidak satu warna dan sangat sangat multi universe gitu ya. Dan itu yang mungkin bisa membuat sekian lama bisa bertahan, diadopsi dan juga dimiliki oleh begitu banyak orang secara universal sekarang. Teman-teman kalau mempelajari studi agama-agama dalam konteks agama Hindu mungkin bisa mempertimbangkan hal ini sebagai konsep yang perlu dipertimbangkan dalam menggolongkan atau mempelajari sejarah agama Hindu, karena tidak ada pendirinya gitu ya, tidak ada sosok yang dikuatkan gitu kan, narasi besarnya ditampung semua dan tidak tergantung sama satu kitab saja, sebenarnya banyak sekali, dan ada cerita-cerita lisan dan ada begitu banyak tradisi lokal yang berkembang. Konsep tentang ketuhanan juga sangat unik ya gitu. Saya pernah mendengar satu penjelasan yang cukup menarik dari teman saya yang Hindu, pernah cerita bahwa iya, konsep tentang memuja kepada bakti itu kan bisa beragam ya, bisa dalam konteks sebagai seorang teman, sebagai seseorang yang membutuhkan sesuatu, sebagai seseorang di wilayah tertentu gitu kan, sebagai seseorang yang melampaui semuanya gitu, dan ruang-ruang itu ditampung semua gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan konsep monolitik agama monoteis seperti bukan agama monoteis, maksudnya agama Ibrahimik ya, ya itu yang kadang-kadang begitu ketat dengan satu sosok gitu ya, tapi ternyata kurang bisa menghargai hal-hal yang lain. Kosmologinya mungkin lebih rumit dan mungkin lebih jelimet untuk dipelajari, terutama buat anda-anda yang berasal dari tradisi agama Abrahimik ya gitu. Itu yang sesuatu yang perlu, dan tanda kutip perlu anda lepas jubahnya dulu supaya bisa masuk ke dalam pemikiran dan bisa memahami kenapa konsep ini menjadi sesuatu yang begitu penting dalam teman-teman di Hindu. Ini pengantar dari saya untuk teman-teman mempelajari agama Hindu. Pertanyaan keempat tadi, apakah Hindu agama tertua? Jawabannya mungkin, dan sangat mungkin gitu ya, walaupun sebenarnya kita bisa harus mendebat ulang apa yang kita maksud dengan tua itu tadi ya gitu. Tapi saya bisa menjawab agama Hindu adalah salah satu contoh bagaimana kontinuitas gitu ya, dari ancient tradition
tidak hanya akhirnya di satu tempat lokal, tapi bisa membuat narasi yang besar, tidak tergantung pada satu kelompok kekuasaan di masa tertentu, tapi menjadi sesuatu narasi yang universal dan bisa mempersatukan begitu, mengharmonikan begitu banyak tradisi dan perbedaan. Itu jadi yang mungkin membuat bisa bertahan, yang membedakannya dengan agama-agama lokal yang tidak punya narasi yang besar akhirnya, yang membedakannya juga dengan agama-agama Sumeria atau Mesir kuno yang akhirnya runtuh karena tergantung pada kekuasaan, juga tidak punya sosok seperti katakanlah Jainisme atau Konfusianisme yang akhirnya punya sosok pembaharu, atau Yudaisme yang walaupun sama-sama tua tapi tidak punya akhirnya bergantung pada satu narasi monolitik seperti itu ya. Itu yang membedakan dengan yang lain, dan ini mungkin jadi sesuatu kebanggaan mungkin ya, kenapa teman-teman Hindu akhirnya mengakui bahwa ini agama yang ada dari dahulu kala dan selamanya akan ada gitu. Tapi ini menarik untuk teman-teman bahas, terlepas dari soal keimanannya, tapi dari studi agama-agama ini adalah contoh yang cukup menarik bagaimana ancient tradition berkembang menjadi agama yang universal seperti sekarang ini. Terima kasih, kita akan datang dalam bahasan-bahasan tenda agama berikutnya. Jangan lupa saksikan channel ini dan terus ikuti. Semoga kita bisa mendiskusikannya dengan lebih santai dan lebih tenang dan lebih asik gitu ya, tanpa harus debat kemana-mana, tapi kita menjadikan ini sebagai kajian yang cukup menarik dalam studi agama-agama. Terima kasih.